Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan satu pertanyaan besar. Mengapa doa kita sering tak dijawab? Apakah Allah tidak mendengar? Ataukah hati kitalah yang sudah mati? Kali ini kita akan membahas bersama doa yang tak terangkat dan hati yang telah mati. Renungan dari Imam Hasan Al-Basri yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Suatu hari, seorang tokoh besar umat Islam, Imam Hasan Al-Basri, tengah berjalan di pasar kota Basrah. Di tengah keramaian itu, datang seseorang menghampiri beliau dan berkata, "Wahai Abu Ishaq, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi kami ini wahai imam, sudah lama berdoa, sudah berkali-kali memohon, namun sampai hari ini doa kami tak kunjung dijawab." Ia bertanya dengan wajah penuh kebingungan, apakah doa kami salah? Apakah Tuhan tidak mendengar? Atau Allah sudah tidak peduli lagi kepada kami? Imam Hasan Al-Basri tersenyum, bukan senyum mengejek, tapi senyum orang bijak, yang tahu bahwa jawaban ini akan menampar hati. Beliau berkata, "Wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati." Diam. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin doa terangkat jika tidak ada getaran dari hati? Bagaimana mungkin doa sampai ke arsy jika hatinya sudah mati? Dari hati yang mati, doa hanya menjadi ucapan, bukan munajat. Lalu Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, renungkanlah, musibah terbesar dalam hidup ini bukan kehilangan jabatan, bukan kehilangan harta, bahkan bukan kehilangan orang yang kita cintai. Musibah terbesar adalah ketika Allah berpaling dari hidup kita, ketika doa tidak lagi didengar, ketika permohonan tak lagi dikabulkan, ketika langit seakan tertutup dan bumi terasa sempit. Ironisnya, kita sering tidak pernah mengevaluasi diri. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, apa saja yang membuat hati itu mati. Pertama, kalian mengenal Allah, tapi tidak menunaikan haknya untuk disembah. Kalian tahu Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi, pengatur gunung, laut, dan sungai. Namun sholat dilakukan hanya saat butuh. Al-Fatihah mengajarkan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Urutannya jelas, na'budu dulu, baru nasta'in. Kalau ibadah beres, pertolongan pasti datang. Jangan berharap dekat dengan Allah dengan cara yang Allah tidak ajarkan. Mau dekat dengan Allah, ikuti jalan yang Allah tetapkan melalui Rasul-Nya. Kedua, kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Al-Quran dilantunkan, dipertandingkan bacaannya, namun isinya sering kita abaikan. Kita hidup di zaman di mana tuntunan menjadi tontonan dan tontonan dianggap tuntunan. Bayangkan, Anda menerima surat dari seseorang yang sangat Anda hormati. Surat itu Anda baca setiap hari. Anda banggakan kepada semua orang, tapi perintah di dalamnya tak pernah Anda laksanakan. Bagaimana mungkin hati tidak mati? Ketiga, kalian menikmati nikmat Allah, tapi tidak pernah bersyukur. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nikmat Allah tak pernah berhenti. Tapi syukur sering berhenti di lisan. Syukur sejati bukan sekadar Alhamdulillah, melainkan perbuatan. Harta dipakai sesuai kehendak Allah. Jabatan dijalankan sesuai amanah Allah. Itulah syukur yang hidup. Selain itu, hanya basa-basi. Keempat, kalian yakin akan mati, tapi tidak pernah bersiap. Kematian bukan akhir. Ia hanya perpindahan menuju perjalanan yang jauh dan panjang. Orang yang bepergian jauh tanpa bekal, bukan berani, tapi nekat. Sengsara di jalan sudah pasti. Hadirin yang dirahmati Allah, jika doa kita tak lagi dikabulkan, jangan-jangan bukan langit yang tertutup, tetapi hati kita yang tertutup. Mari hidupkan kembali hati kita.
dengan ibadah, dengan Al-Quran, dengan syukur, dan dengan kesiapan menuju akhir perjalanan. Semoga Allah tidak berpaling dari kita, karena jika Allah berpaling, kemana lagi kita akan kembali? Hadirin yang dirahmati Allah, jika hari ini doa kita terasa hampa, jangan-jangan bukan langit yang tertutup, tetapi hati kita yang tertutup. Mari hidupkan kembali hati kita dengan sholat yang khusyuk, dengan Al-Quran yang diamalkan, dengan syukur yang nyata, dan dengan persiapan menuju kematian. Semoga Allah tidak berpaling dari hidup kita, karena jika Allah berpaling, kepada siapa lagi kita akan kembali? Wallahu a'lam bisyawab. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, izinkan saya menutup video ini bukan sebagai orang yang paling benar, tapi sebagai sesama manusia yang sedang belajar pulang kepada Allah. Ada beberapa pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ceramah beliau dari awal hingga akhir. 1. Doa tidak hanya soal kata-kata, tetapi soal keadaan hati. Doa yang lahir dari hati yang mati hanya akan berhenti di bibir. Doa yang hidup harus lahir dari hati yang hidup, tunduk dan dekat dengan Allah. 2. Musibah terbesar bukan kehilangan dunia, tetapi ketika Allah berpaling dari hidup kita. Jabatan, harta, dan manusia bisa hilang dan diganti. Namun jika Allah berpaling, tak ada lagi tempat bersandar. 3. Mengenal Allah tanpa menyembahnya adalah pengenalan yang kosong. Ibadah bukan pelengkap hidup, tetapi fondasi agar pertolongan Allah turun dalam hidup kita. 4. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan sekadar dilantunkan. Bacaan yang indah tanpa pengamalan justru menjadi saksi atas kelalaian kita. 5. Syukur sejati bukan hanya ucapan, tetapi perbuatan. Nikmat yang digunakan sesuai kehendak Allah itulah tanda syukur yang sebenarnya. 6. Kematian adalah kepastian, dan hidup adalah persiapan. Orang bijak bukan yang panjang angan-angan, tetapi yang serius menyiapkan bekal pulang. Kemudian hikmah yang bisa kita jadikan untuk bahan renungan adalah: 1. Jika doa terasa tak dikabulkan, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Periksa kembali hati, ibadah dan hubungan kita dengannya. 2. Ibadah yang benar akan melahirkan ketenangan dan pertolongan. Ketika sholat dijaga, urusan hidup perlahan akan terjaga. 3. Hati yang hidup akan peka terhadap dosa dan lalai. Sebaliknya, hati yang mati merasa biasa meski jauh dari Allah. 4. Nikmat yang tidak disyukuri akan berubah menjadi ujian, namun nikmat yang disyukuri akan menjadi jalan keselamatan. 5. Setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri sebelum terlambat, karena kematian tidak menunggu kesiapan kita. Jika hari ini doa kita belum dijawab, mungkin Allah sedang menunggu kita memperbaiki hati, bukan memperbanyak kata. Karena doa yang paling cepat sampai ke langit bukan yang paling panjang, tetapi yang paling jujur dan paling tunduk. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua diberi hati yang hidup, iman yang kuat, dan akhir yang baik. Amin ya Rabbal Alamin.